wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Bisa. Oh, Risa. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, nanti Ibu absenkan ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi makan dan dimakan. Nah, materi ini tentang apa anak-anak? Makan dan dimakan. Ya, maksudnya itu tentang mencakup apa. Nah, materi ini tuh mencakup rantai makanan ya. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian breaking dulu ya. Kita tepuk-tepuk dulu. Kelas 5, kalian jawabnya siap belajar. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, oke. Yuk mulai ya. Siap? Siap. Kelas 5, Siap belajar. tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, siap Belajar. tepuk fokus, Melihat. Mendengar. Mengingat. fokus. Nah, fokus ya anak-anak ya. Ya. Yuk, sudah fokus. Nah, materi kita hari ini yaitu memakan dan dimakan. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian itu melihat bagaimana sih cara makhluk hidup itu bertahan atau mendapatkan energi? Ada yang tahu dengan cara apa makhluk hidup itu memperoleh energi? Cara makan, Bu. Ya, makan. Terus apa lagi? Olahraga. Olahraga. Ya, kalau manusia dengan olahraga ya. Nah, kalau pada hewan dan tumbuhan itu memerlukan makanan. Pernahkah kalian melihat kucing mengejar tikus atau burung memakan ulat di pohon? Nah, menurut kalian itu mengapa di alam itu selalu ada yang namanya memakan dan dimakan? Kenapa? Karena ya saling membutuhkan. Ya, karena saling membutuhkan ya. Kita hidup itu butuh energi dan butuh makan tentunya. Nah, mari kita diskusikan bersama. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, ada peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dan bentuk rantai makanan. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih kecil atau lebih besar. Next, apa sih makan dan dimakan itu? Nah, jadi anak-anak, makan dan dimakan ini adalah suatu hubungan antar makhluk hidup di alam. Nah, di mana makhluk hidup ini menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Nah, jadi di ekosistem itu berputar ya. Ada yang makan dan ada yang dimakan. Nah, urutan makan dan dimakan ini disebut dengan apa anak-anak? Rantai makanan. Nah, apa rantai makanan itu? Mbak Salmi, tolong dibacakan. Urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk perpindahan energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem, menunjukkan siapa memakan siapa, dimulai dari produsen, lalu ke konsumen, dan berakhir dengan pengurai yang mengembalikan nutrisi ke tanah. Iya. Nah, jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup, yakni perpindahan energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya rantai makanan seperti ini ya anak-anak.
ada padi, tikus. Nah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, elang ini mati yang akan nantinya diuraikan oleh pengurai atau bakteri dan jamur ya. Dalam rantai makanan itu terdapat beberapa komponen ya anak-anak. Nah, contohnya seperti tadi ada rumput kan ya. Nah, rumput itu sebagai produsen. Kalau tikus tadi sebagai konsumen. Nah, konsumen tingkat 1, tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah jamur atau pengurai. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang rantai makanan, nah di mana di situ akan terjadinya makan dan dimakan di sebuah ekosistem. Nanti kalian perhatikan ya. Ya Bu. Pak kami berjalan ke sawah. Ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar. Jadi petani ini mempunyai padi ya. Menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanah. Tikusnya makan padi ya. Merasa khawatir. Tapi Padinya jadi Allah rusak. memiliki cara untuk menjaga keseimbangan. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pulang. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memaksa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan Nah, ini diuraikan setelah elangnya mati diuraikan oleh jamur-jamur atau yang disebut dengan dekomposer ya. Dekomposer tadi bakteri atau jamur. Mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur pun terus berkembang. Nah, anak-anak, dari video yang kalian lihat tadi, ini termasuk dari ekosistem apa sih? Ada sawah, laut, atau gurun, atau di mana? Ekosistem apa? Nah, iya, ekosistem sawah. Jadi ada apa aja komponennya? Ada tikus. Nah, tikus itu sebagai konsumen, produsen, atau pengurai. Tingkat 1. Ya, tadi kan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, apa sih produsen itu? Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Jadi, produsen itu adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang di situ dia itu sebagai pembuat makanan. Dia itu dapat membuat makanan sendiri dari fotosintesis. Nah, contohnya apa saja anak-anak? Ada rumput, ada pohon, dan ada apa lagi? Ya, padi tadi ya sudah. Next. Nah, ini ya contohnya, ada rumput, pohon, dan padi. Nah, kalau konsumen, apa? Ada yang bisa membacakan? Tolong, Mbak Jannah, dibacakan. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Sudah Bu. Nah, jadi konsumen itu pemakan ya, yang pemakan produsen. Nah, konsumen ini dibagi menjadi beberapa anak-anak. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu apa, Bu? Nah, konsumen tingkat 1 ini anak-anak biasanya pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, contohnya seperti kambing, sapi, belalang, atau kelinci.
Nah, yang kedua ada konsumen tingkat kedua, yakni konsumen ini adalah pemakan daging atau hewan lainnya, misalnya ular yang memakan kata atau burung yang memakan belalang. Nah, jadi di konsumen kedua ini bisa dikatakan karnivora atau pemakan daging ya. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini apa, Bu? Kok banyak sekali konsumennya. Nah, jadi konsumen tingkat 3 ini adalah konsumen puncak. Nah, di mana konsumen puncak ini adalah pemangsa hewan lainnya. Pemangsa konsumen 1 dan konsumen 2. Nah, seperti elang dan elang yang memakan ular atau harimau yang memangsa rusa. Nah, jadi ini tuh konsumen puncak. Konsumen puncak itu memakan konsumen lainnya. Nah, seperti itu. Nah, apakah di konsumen 3 ini tidak bisa terkalahkan, Bu? Nah, kita bahas di konsumen tingkat 3. Nah, ini anak-anak contohnya konsumen tingkat 3 ini ada apa saja? Yang pertama ada singa, lumba-lumba hiu, dan komodo. Nah, ini kalau singa itu di ekosistem apa, anak-anak? Herbivora, Karnivora. kalau singa itu ada di ekosistem hutan. Nah, kalau hiu itu di ekosistem laut. Nah, komodo ini di ekosistem ya sama hutan atau darat. Nah, ini ya contohnya ya rantai makanan. Nah, Ibu mau kalian membacakan yang pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya ya. Mbak Sobib, tolong dibacakan. Yang pertama produsen, yaitu tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Oleh karena itu, dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya, tadi ya produsen itu adalah pembuat makanan yang melalui fotosintesis. Nah, sekarang Mbak Rahma, ayo dibaca yang kedua. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan. Ini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ya, jadi kelinci ini memakan tumbuhan atau memakan bumbu. Nah, apa? Kelinci itu makan apa saja sih, anak-anak? Selain rumput? Wortel. Iya, wortel. Siapa yang punya kelinci? Punya. Ular merupakan hewan memangsa atau predator. Ular memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya konsumen ketiga yaitu burung elang. Elang merupakan hewan memangsa atau predator. Elang memakan ular, sehingga di rantai makanan ini elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ya, ular sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ular ini memakan kelinci, sedangkan kalau elang ini konsumen tingkat 3. Nah, elang ini bisa memakan kelinci, bisa memakan ular. Nah, jika diarah panakan, itu akan menjadi seperti ini, anak-anak. Produsen pertama yaitu rumput, kelinci, ular, dan elang. Nah, rumput ini dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang. Nah, apakah elang ini tidak bisa punah, Bu, atau tidak bisa dikalahkan? Nah, bisa. Dengan cara apa? Gimana caranya? Mati. Nanti elang ini akan mati ya. Nah, nanti mati. Setelah mati itu akan menjadi bangkai. Nah, bangkai itu akan mengeluarkan zat-zat dalam tanah yang itu sangat bermanfaat bagi tanah untuk pertumbuhan tumbuhan lainnya. Nah, setiap makhluk hidup itu mendapatkan peran sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses makan dan dimakan. Nah, di mana antara makhluk hidup ini dalam suatu ekosistem. Nah, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Nah, ini anak-anak. Padi sebagai apa? Padi sebagai Produsen. Nah, tikus sebagai konsumen 1. ya, ular sebagai Konsumen 2. elang, 3. Jamur? Pengurai. ya, pengurai. Sudah bisa ya? Ya. Sudah paham? Ya. Anak-anak, tadi kan kita sudah berbicara tentang pengurai. Nah, apa sih, Bu, pengurai itu? Nah, pengurai ini disebut dengan dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah pengurai. Nah, pengurai ini seperti jamur dan bakteri yang memakan sisa-sisa makhluk hidup
yang mati lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Nah, zat ini dinamakan humus. Nanti zat ini akan berubah menjadi humus. Nah, humus ini dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem ini menjadi siklus yang terus berputar. Nah, namanya. Jadi nggak berhenti. Kalau sudah mati, ya udah nggak ada proses makan dan dimakan lagi. Nggak seperti itu ya. Kalau mati kan tadi alamnya sudah mati ya. Terus diuraikan oleh tanah, lalu tanah menumbuhkan tumbuhan baru seperti itu. Nah, di ekosistem laut ini anak-anak, ada yang tahu? Ada yang pernah melihat langsung ekosistem laut? Tidak. Di laut itu ada apa aja? Ada ikan. Ada ikan besar, ikan kecil gitu kan ya. Nah, kalau di laut itu, nah ini fitoplankton menjadi produsen, lalu dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Nah, ikan sedang ini dimakan oleh konsumen tingkat puncak atau ya ini ikan besar. Nah, kalau di ekosistem burung ini jaringnya ini ada tikus, ada ular, ada burung hantu, ada singa. Nah, seperti ini. Ini pohon dimakan tikus, tikus dimakan ular, atau tikus dimakan burung hantu. Nah, nanti ibu mau kalian mengerjakan setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, ibu bagi kelompok dulu ya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompok 1-nya sebagai produsen, kelompok 2-nya sebagai konsumen, dan kelompok 3-nya sebagai pengurai. Ada kesulitan anak-anak? Ada Bu, ini maksudnya gimana Bu? Nah, tadi apa rantai makanan? Urutan proses makan dan dimakan. Ya. Yes. Ada kesulitan? Orang ya, pasti Bu. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Kalau sudah, ibu mau satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Ya, Bu. Ayo kelompok 1, siapa yang mau maju? Mbak Ya, Sobi. Bu. Ya, ayo kelompok 2, kelompok 3. Nah, tolong dibacakan ya hasilnya. Ayo Mbak Sobi. Yang mana Bu? Yang ini saja. Jelaskan pengertian dari rantai makanan. Nah, didengarkan ya penjelasan dari kelompok 1. Nah, apa rantai makanan itu? Rantai makanan adalah urutan proses dimakan dan dimakan. Ya. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan gambar ini yang di atas ini, manakah yang berperan sebagai produsen, yaitu padi. Nah, sudah. Ayo kelompok 2 maju. Yang nomor 3 ya yang dibaca. Nah, apa yang terjadi pada belalang jika katak berkurang? Maka populasinya akan meningkat. Terus yang nomor 4, burung elang pada gambar rantai makanan di atas berfungsi sebagai apa? Yaitu berfungsi sebagai konsumen 3 atau konsumen 4. Terima kasih. Ya. Nah, sudah tahu kan anak-anak apa itu proses makan dan dimakan atau rantai makanan. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas tambahan di rumah ya. Nanti kalian amati ekosistem di kebun atau di taman. Lalu kalian catat
di lembar jawaban yang ketiga. Ya Bu. Ya Bu. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, apa anak-anak kesimpulannya? Tadi kan di rantai makanan itu komponennya ada apa saja anak-anak? Ada produsen, konsumen. Nah, konsumen ini ada berapa? Ada 3 ya, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini paling rendah atau paling atas? Paling puncak. Nah, puncak. Tadi ada yang namanya rantai makanan pendek dan rantai makanan panjang. Nah, kalau rantai makanan panjang tadi seperti di gurun tadi ya, banyak. Nah, yang ketiga tadi ada apa saja? Dekomposer. Nah, dekomposer itu ada apa aja? Jamur dan bakteri. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, setiap makhluk hidup itu punya peran saling bergantung, yakni makan dan dimakan. Nah, untuk mendapatkan energi, membentuk rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, jika satu saja jenis hewan ini punah, salah satu dari rantai makanan itu punah, maka keseimbangan alam akan terganggu. Nah, contohnya kayak, belalangnya ini sudah punah, maka katak bagaimana? Populasi kataknya akan berkurang. Nah, sebaliknya, jika populasi katak tadi meningkat, jika populasi katak tadi berkurang, maka populasi belalang akan meningkat. Nah, seperti itu ya. Maka keseimbangan akan terganggu karena akan mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, Ibu punya kuis nih. Ayo, organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah apa? Elang. Ya, betul. Next. Soal kedua. Dalam rantai makanan, penghasil disebut dengan apa? Ayo apa? Konsumen? Coba. Oh, salah. Produsen. Disebut dengan produsen. Maaf ya Bu, salah Bu. Ayo diperhatikan pada gambar tersebut posisi ular sebagai mana ular? Nah, ini ular. Ini. Ayo sebagai konsumen keempat 3. Ya, betul. Nah, rumput merupakan contoh dari titik-titik pada rantai makanan. Nah, rumput tadi sebagai apa? Prosedur. Ya, betul. Prosedur. Bukan prosedur ya. Ya, sudah. Yeay, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Ini nadanya pakai mana di mana anak kambing saya. Bisa kan? Bisa ya. Ayo 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, baik ya, sudah paham semua ya. Kalau gitu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.